Ada suara ngung. Ini getarannya. Kalau dibangunin pakai Iya. suara bisa. Kalau dibangunin pakai suara, Aduh, aduh. dia langsung kaget. Yuk kita bersuara. Kinarto, apa kabar? Baik Ketemu lagi sekali. kayak udah lama banget ya. Iya. Ki, ini jadi Iya. heboh kenapa? Iya, sejahtera semuanya. Iya. Hebohnya di luar nggak apa-apa, asal nggak hebohnya di dalam hati. Hebohnya jangan di dalam hati. Iya. Nih Kinarto udah bawa segala macam nih, mulai dari Iya. cabe, terus bawang merah. Ini singing bowl juga Iya, sama ya. singing bowl. Oke. Yang masyarakat belum banyak tahu ya. Belum banyak. Itu dianggap apa zamannya Rara itu dung itu apa gitu. Ini jadi heboh banget. Iya. Gara-gara Mbak Rara Iya. kan di Mandalika. Waktu itu Kinarto pas nonton gitu, Iya. langsung wah ini kerjaanku juga nih kayak gitu nggak? Enggak, saya hanya ketawa saja. Bagian mana yang Iya. ketawanya? Saya ketawanya kenapa dia menggunakan singing bowl aja. Lah kenapa emang? Ya, ini bagi singing bowl itu bukan untuk itu sejarahnya. Oh. Sejatinya asal usul singing bowl itu digunakan untuk sebagai alat terapi suara. Aha. Karena dia bisa ada kan Iya. namanya singing bowl ya. Iya, Boleh iya. diputar dong Iya, Ki? boleh diputar ya. Jadi, biar suara dia nyanyinya keluar. Ini posisinya seperti ini. Ini posisi seperti ini, sebenarnya di gini. Ya gini ya. Gini. Ada suara ngung. Ini getarannya. Ini. Ya semakin ini. Iya dah. Nah, ini getarannya. Terus dia begini. Dia menggunakan teknik visualisasi. Iya. Yang bagian Kinarto Iya. ketawa bagian Iya, mananya? Ini bagian ini. Dia menggunakan visual. Aha. Jadi dia mengerti bahwa ini visual dan bisa didengar, audio visual. Kalau dia hanya menggunakan dupa panjang, itu hanya visual, tapi nggak audio. Nggak ada audio. Nggak bisa didengar. Oke, Karena dia oke. memahami bahwa di alam semesta itu sejatinya ada kekuatan energi yang terbesar itu hanya dua. Oke. Energi suara dan energi cahaya. Sebagaimana di sini ada energi cahaya. Ini cahaya. Iya. Dengan adanya cahaya ada visual. Iya. Kemudian kalau hanya energi visual saja harus ada energi cahaya, ada energi suara. Suara. Kalau Nah. ada energi suara ini yang penting. Nah, kalau ketika orang-orang saya membangunkan orang, ada orang tidur, kalau dengan ada cahaya mungkin belum bisa dia bangun dengan ada cahaya, wong dia tidur nggak bisa melihat. Kalau dibangunin pakai Iya. suara bisa. Kalau dibangunin pakai suara, Aduh, aduh. dia langsung kaget. Ya, saya juga kaget, Iya, mungkin. saya kemana-mana bawa ini. Buat apa? Ini energi suara. Oh, Nah, oke. Jadi saya kemana-mana bawa sempritan ini. Saya di tas pun juga ada sempritan. Sempritan. Panjang. Itu sering sekali saya kasihkan orang-orang. Buat Ya. Terutama saya kasihkan pada penjaga kebun, penjaga apa. Di puncak itu orang datang penjaga kebun hanya pakai senter. Lah kalau pakai senter malam-malam begini pencurinya nggak ngeliat. kalau disemprit bisa kaget. Tapi disemprit kaget. Oke, Ayo. Ki balik lagi nih. Balik lagi ke Mbak Rara ya. Ini bikin kaget kan? Iya, kaget banget ini. Satu studio kaget semua. Tapi yang kemarin itu emang ini yang bikin Kinarto kan ketawa, kok dia pakai gini Iya. gitu. Emang nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Ada. Kalau sama jadi- ngusir hujan. Sebenarnya bukan ngusir hujan. Apa? Ya, ketika suara ini bergetar, ya, ketika suara ini bergetar, Rara itu mensinergikan dengan pikiran dan ucapan mereka. Jadi setelah begini, Rara akan begini sambil mengucapkan sesuatu. Mengucapkan apa Ya, biasanya? saya nggak ngerti itu apa yang diucapkan itu, ya pasti sesuai dengan kepercayaan dia dan sesuai dengan kebiasaan dia, gitu loh. Nah ini disinergikan, ini menimbulkan getaran. Getaran itu akhirnya di sekitar pun juga akan bergetar, ikut bergetar. Kemudian dengan adanya niat dia disinergikan dengan yang punya hajat, yang punya hajat kan. Ada hal kelompok tertentu minta tolong sama Rara. Yeah. Itu disinergikan dulu. Setelah disinergikan, Rara punya banyak pengalaman, praktek, ya, keterampilan itu sebagai keterampilan mereka. Karena sering digunakan, dia bisa aja mengatakan, oh, saya pindahkan. Sebenarnya tidak memindahkan. Apa dong? Keinginan dia agar kalau pada saat
saat lintasan itu Aha. adalah terang. Aha. Ya, terang. Terang itu konotasinya tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Ketika saya mendengar, ketika ada panitia mengatakan tolong gerimiskan supaya cuacanya Adem. tidak panas. Ya, Rara sudah punya pikiran cuaca tidak panas itu antara berapa? Antara sekian derajat ataupun 25 sampai 27 ataupun berapa? Dia di dalam pikirannya nyetel bahwa ini antara ini. Kalau berarti kalau tidak turun hujan, turun gerimis. Nah, ini pikiran dia, daya cipta dia. Dia punya konsep bahwa si Rara, kita sebagai manusia itu adalah mikrokosmos. Mikrokosmos ada di dalam makrokosmos alam semesta. Ki, Ya. setiap acara Ya. untuk supaya yang punya acara nih supaya tolong biar nggak hujan. Ini namanya pawang hujan itu kan kayaknya nggak zaman dulu aja, zaman sekarang juga sibuk terus kan. Ada Iya, hajatan bener. kerja, ada apalagi misalnya kompetisi antar. Lihat aja di golep itu kompetisi golep itu pasti butuh pawang hujan. Iya. Tapi yang punya gawe utamanya nggak tahu, tapi ini bagian-bagian instrumen bawahnya. Gimana caranya sukses? Bagaimana ketua pelaksana ngomong bagiannya? Gimana bagian koordinator lapangan supaya nggak terang loh ya? Pokoknya terang loh. Oh ya Pak. Sama pawang. aja. Iya, dia cari ada info, ada pawang, ada pawang. Nah, itu digunakan kearifan lokal. Itu teknologi kearifan lokal. Nah, jadi Kinarto itu seminggu berapa kali dimintai supaya jangan hujan di sini gitu. Wah, itu nggak bisa dirata-rata Mbak Indi. Nggak bisa dirata-rata. Nggak Tapi bisa seminggu satu dirata-rata. ada. Ya, kalau orang hajatan nggak ada ya. Nggak ada, Hanya ada orang-orang tertentu saja. Aku mau pergi ke sana loh supaya nggak hujan gimana? Kadang saya bilang, jangan bilang supaya nggak hujan. Kamu akan pergi ke sana supaya terang. Dan bahkan ada beberapa teman-teman. Kenapa jangan bilang jangan hujan? Iya. Kenapa? Ya, karena itu kekuatan suara dan kekuatan bahasa. Ketika jangan itu melarang. Ketika jangan itu berarti ada perlawanan. Karena hujan itu memang adalah sewajarnya hujan. Makanya banyak orang-orang nggak boleh pawang hujan itu mengatakan menolak hujan, nggak boleh, harus ridho. Karena itu kehendak yang kuasa. Karena Jadi? itu hujan itu bagian daripada alam semesta. Peristiwa-peristiwa alam hujan, Jadi alam bilangnya semesta. apa? Bilangnya terang. Ingin terang. Iya, saya berkehendak terang. Jadi bukan hanya ingin tapi kehendak. Kehendak. Iya, itu kuasa kehendak. Itu. Oke. Jadi ke Mbak Indi pun juga kalau mau pergi, wah jangan hujan, dah keliru itu redaksinya. Terang, gitu loh. Terang. Iya, mendung. Iya. Tergantung mau-maunya kita ya. Namanya juga harapan ya. Ya, suara itu kekuatan suara. Jadi para pawang hujan itu menggunakan kekuatan suara. Ya. Orang boleh mengatakan sugesti, sama orang hipnotisme, itu kekuatan suara. Bahkan kekuatan suara yang terbesar di Indonesia, di dunia. Kalau contoh aja, ya, Mbak Indi melarang pada anaknya mau pergi. Nah, di rumah ya, mau di rumah gitu loh. Jangan di rumah ataupun jangan pergi, malah dia kepengen pergi. Ada apa? Jangan dibaca. Ada apa ya? Kok nggak boleh dibaca? Saya pernah tuh ada iklan lagi nyetir di jalan terus ada tulisan jangan nengok kanan, malah nengok kanan saya. Iya, karena yang diterima sinyal itu kan vokalnya yang di belakang itu jangan nengok kanan, yang tengok belakang itu lah. Pas udah nengok ternyata ada sorry. Pas udah nengok ternyata ada restoran ini itu. Iya. Oke, Ki. Itu menggunakan psikologi itu. Ya. Ki, Kinarto kalau misalnya ada event atau kegiatan bawa ini juga sama? Enggak, kalau saya enggak bawa. Pakai, enggak. Ini bawa Enggak. Ini kan saya hanya menceritakan ini kaitannya dengan kearifan lokal. Ini bagian daripada budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Ini maksudnya apa ya? Ada bawang sama ada cabai. Sejak zaman dulu di setiap daerah, apabila para ibu, para bapak-bapak menjemur barang dagangannya, apakah itu menjemur padi, menjemur kacang, kedelai, menjemur tembakau dan lain sebagainya, jam 2, jam 3 itu sekiranya mendung, dia akan berusaha untuk tolong ambilkan sapu lidi yang sering digunakan. Terbalik. Nah, terus kemudian dibalik. Kemudian harus di sini ada yang di sekitar dia.
kebutuhan di sekitar dia adalah bawang merah sama cabai itu selalu digunakan. Buat apa? Mereka menggunakan ini. Kemudian cantumkan di sini ini bahwa bawang merah sama cabai ini banyak terdiri dari air. Nah, kalau dengan diginikan berarti kena panas dan lain sebagainya, kena angin, menguap. Nah, uap inilah akan bercampur dengan uap air yang ada di sana. Oke. Ya. Lah ini sudah dicampur ataupun sudah kecampuran dengan kehendak kita. Oke. Kehendak terang. Ini sebagai upaya masyarakat, upaya perorangan untuk kepentingan mereka. Kalau Kinarto sesuai dengan pelaksana event apa panitia lah istilahnya, pengen terang, nggak bawa ini, nggak bawa ini. Ya. Terus bawa apa? Ya. Nah, saya gunakan sekitarnya saja. Apa misalnya? Saya secara pada umumnya, saya gunakan yang netral. Saya gunakan kerikil. Kerikil. Diapain? Terus kemudian sebentar. Jangan keburu Namanya penasaran, jangan keburu Ki. nafsu dulu ya. Ya. Iya. Saya harus Kerikil. beradaptasi dengan yang meminta. Perilakunya kayak apa, kebiasaan kayak apa. Dasar orang pawang hujan itu adalah doa, ya toh. Saya akan tanya, kira-kira kalau nggak tanya saya meraba-raba dia religiositasnya apa, agamanya apa. Oke, kalau saya tahu agamanya apa, dia sering berdoa, saya minta juga dia juga berdoa. Jadi di sini ada partisipasi. Partisipasinya. Harus berdoa, dia harus berdoa, saya juga berdoa. Kalau dia menggunakan kebiasaannya berdoa dengan X ya, kalimat tertentu, saya minta dengan kalimat tertentu. Saya harus beradaptasi. Jadi setidaknya saya juga punya kumpulan doa-doa dari A, B, C, D gitu loh. Kalau kebiasaannya dari A, ini doanya seperti ini, B caranya begini. Terus kerikilnya buat apa? Ya. Kerikilnya buat apa? Kerikilnya saya gunakan coba taruh di sekitar tempatnya. Tempat hajatannya. Buat? Ditaruh di sekitarnya aja. Karena ini bagian dari alam semesta. Nah, ya jadi di dalam di batu ini sudah diprogram dahulu. Nggak cukup doa doang, Ki. Ya kan sudah doa, sudah doa minta itu bagian sama. daripada program. Iya, terus Iya. kenapa masih harus ada kerikil, dibantu-bantu kerikil gitu? Itu alat. Sama saja seperti ini. Ya, apa saja abang kita aja orang-orang mau makan, orang apa aja juga mau berdoa. Apa ya cuma berdoa saja bisa kenyang gitu loh. Karena kita menggunakan alat-alat yang di sekitar kita. Alat ini adalah ciptaan yang maha kuasa. Semua bisa digunakan. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Kinarto udah berapa tahun jadi pawang? Saya sebenarnya tidak menjadi pawang ya. Apa itu dong? hanya sebutan orang Sebutan saja. orang, Sebutan ya udah orang sebutlah, Kinarto pawang hujan gitu ya. Udah berapa puluh tahun? Ada. Saya kalau sejak mahasiswa lah ya. Mahasiswa saya tahun 80-an, dari 80-an. Udah lama banget. Dan bahkan berarti. saya wawancara di TV, surat kabar dan lain sebagainya sejak tahun 80-an. Itu. Berapa sih dibayarnya? Ya. Bayarannya berapa? Itu kadang-kala negosiasi kepentingannya apa saja. Misalnya untuk hajatan nikah. Ya, kalau hajatan nikah kan lihat dulu nikahnya di mana dan dibutuhkan jam berapa. Ingat jamnya, waktu. Karena manusia itu tidak terlepas ruang dan waktu. Harga siang, harga malam beda. Ruang, harga pagi. Iya, harga malam lebih mahal lagi. Senin harga naik ya? Karena harga malam itu kan kondisinya cuacanya lebih dingin. Beda dengan siang hari. Nah, ruangnya di mana? Jamnya berapa? Misalnya jam 10 pagi untuk hajatan nikah di gedung besar. Ya. Berapa bayarannya? Lihat situasi dulu. Masih ada loh. Itu musim penghujan atau enggak? Musim penghujan. Ya, kalau musim penghujan lebih mahal. Kita Berapa? bisa memberikan itu loh. Karena kan Barara kan dikabarkan 5 juta per hari. Iya. 5 juta per hari. Iya. Kalau Kinarto? Itu bagi teman-teman itu kalau 5 juta per hari dalam posisi seperti itu ya wajar lah karena dihitung 21 hari. Dapat 105 juta. Iya. Kenapa pakai 21 hari? Nah, itu harus ada ditanya persiapan, dulu. ada apa, Iya, ada apa. tapi kenapa dia 21 hari? Angka 21 hari itu juga angka yang mempunyai kekuatan. Kinarto berapa? Iya. Belum dijawab. Saya Bukan hanya Kinarto. Iya, saya sebenarnya tidak komersil loh. Iya, Serius. cuma pengen tahu aja. Iya. Saya terus terang nggak pernah Paling mahal deh. paling mahal dibayar ya. Paling mahal dibayar itu
4 juta, 5 juta. Sehari, Enggak sehari. sejam. Ya hitungan 2 jam, 3 jam. Oh, oke. Kalau sehari berat, pagi sampai sore itu enggak mungkin. Orang nahan. Orang punya 1 sampai 12 jam itu enggak. Pasti ada sela-selanya. Jadi makanya di Mandalika pun ada gerimis itu. Enggak mungkin 12 jam. Mbak Indi aja 12 jam bahagia terus pun enggak mungkin kok. Pasti ada naik turunnya Iya. ya. Mau bisa ketawa bahagia 12 jam? Capek. Perut aja 1 jam aja sakit. Iya. Keram Iya. udah. Ini fact, ini kenyataan Oke. hidup ya. Ki, ada orang di masyarakat Indonesia Ya. kan udah terkenal banget bahwa pawang hujan adalah bagian dari budaya gitu Ya. kan. Ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu pasti kerjasama dengan jin. Iya. Ada yang mengatakan Iya, seperti Kinarto itu. jawabnya gimana? Ya. Bener nggak Ya, itu kerjasama dengan jin? Itu karena ketidaktahuan mereka aja. Jadi bener nggak kerjasama dengan jin? Enggak Oke. ada. Jadi lebih ke doa. Lebih ke doa. Karena penguasa hujan adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Iya itu. Jadi kita mohon pada Tuhan. Pasti permohonannya itu kalau begitu semua orang bisa mohon. Bisa, semua orang bisa mohon. Tapi Terus kenapa masih harus berhasil manggil nggak? pawang hujan ya? Iya. Kalau semua orang bisa mohon gitu, Tapi orang itu sering biasa berdoa enggak? agak kurang pede gitu ya, Ya, doa sendiri karena atau- tidak terlatih. Bahwa semua orang berdoa pun harus latihan berdoa. Makanya disarankan tiap hari berdoa. Bersyukur pun harus terus menerus, harus tekun itu. Makanya yang menjadikan keahlian, yang menjadi kompetensi, punya pengetahuan, punya keterampilan. Lah untuk keterampil itu harus berlatih terus menerus. Oke, Ya. latihan tiap hari apa Ki? Ya. Untuk Loh, Kinarto. Nggak perlu latihan lagi? Kalau sudah gitu nggak perlu latihan lagi. Jadi sering sekali begini, Mbak. Teman saya tanya, waktu mau pergi, Ki, hujan deres, terus mau ngapain? Kamu mau pergi? Iya, aku janji jam sekian, gini. Oke, bener, serius iya. Dia sudah nunggu, tinggal jalannya cari bis ataupun cari taksi. Ya, saya tidak sekedar langsung ya. Bener. Saya ngelihat ke atas dulu. Saya kok ngelihat ke atas dulu, logatnya kayak apa, di atas itu kayak apa. Oke, kadang-kala saya ngomong tunggu 5 menit, tunggu 7 menit, tunggu 9 menit begitu. Oke. Tunggu 7 menit ya. Ya. Ajak ngobrol lagi. Lihat jam ya. Masih gerimis, masih hujan, kurang 2 menit. Enggak apa-apa, masih 2 menit lagi. Oke ya. Oke, sudah. Oke, jalan cepat. Udah terang, jalan cepat. Nanti kalau kamu sampai dapat taksi, dapat bus, langsung hujan. Gitu. Terus bener? Dia cerita nggak bener Ki, bener gitu. Bukan masalah benar dan Apa tidaknya. Itu kenyataan. Oh iya. Jadi kalau saya ditanya itu benar, saya nggak mau jawab. Itu kenyataan. Gitu ya. Iya. Nah, ini kan kayak warisan turun temurun dari zaman dulu gitu kan, tradisional gitu kan. Iya. Tapi Kinarto juga seiring dari waktu dari usia mahasiswa kan, berarti tahun Iya. 80-an kan, Iya. berarti sampai dengan sekarang gitu kan. Itu kan Iya. perubahan zaman. Iya. Tradisional jalan terus, tapi modernisasi juga jalan terus Iya. gitu. Kinarto juga menggunakan handphone seperti biasa. Oh iya. Nonton TV seperti biasa. Iya. Jadi tidak menghindari hal-hal seperti itu. Oh ya enggak. Enggak. Ya, tapi dalam kehidupan saya punya gaya hidup yang untuk mendukung itu. Apa? Saya seorang vegetarian tulen. Oh. Jadi walaupun di sekitarnya ada makanan ke apapun, Ayam. wah enggak kepingin sama sapi. saya. Karena itu bagi saya adalah racun. Racun Jadi gimana? orang harus punya konsep. Kalau daging itu masuk ke tubuh saya terkena racun. Makanya saya nggak makan. Begitu loh. Itu konsepnya. Tapi katanya Mbak Rara juga nggak makan hewan kaki 4. Iya. Emang nggak boleh ya? Itu pantangan. Nggak tahu kalau dia. Kalau Kinarto nggak makan gitu-gitu? Hanya nggak mau saja. Katanya racun. Racun dari mana? Iya, aku nggak mau. Tapi Ada hubungannya sama enggak ada. Itu hujan. hanya konsep saya, konsep itu welas asih saja. Bahwa hewan pun mau disembelih, dibunuh pun tidak mau. Nah, saya gunakan seperti saya Oke. menggunakan hukum, perlakukan orang lain ataupun perlakukan sesama makhluk sebagaimana engkau ingin diperlakukan.
Gitu. Gitu. Jadi ya. belas kasihan Ya, kepada ya. hewan. Tapi kalau disuruh, ayo makan daging, itu pantangan. Enggak pantangan. Tapi kalau saya disuruh mau makan. Kalau Mbak Indi, ayo makan Ki, kalau betul. Makan saya. Kalau Mbak Indi bilang, ayo Ki, kalau betul itu bukan pantangan, silahkan makan Ki. Daging, saya jawab. Berani bayar berapa? Berat. Berat. Harus bayar. Oh gitu. Oke, balik ke pawang Oke. hujan. Silahkan bertanya. 101 pertanyaan. Tadi nggak ada pantangan Ya. ya. Yang tapi menghindari supaya nggak makan yang hewan-hewan tadi. Ya, Ya. kan? Ya. Apalagi yang dihindari, yang tidak Kinarto lakukan. Perbuatan yang tidak baik. Oke. Itu mah semua orang juga begitu Ya, kan? ya. Nggak harus pawang hujan aja. Enggak, itu pun harus dilatih. Setiap orang harus berlatih untuk berpikir dan berlaku menghindarin perbuatan yang tidak baik. Itu harus Oke. dilatih. Yang dihindari apa lagi? Ya. Ada lagi? Nggak ada. Yang Kalau kemarin dihindari tuh Mbak Rara bilangnya di situ nggak boleh tidak menikah atau apa gitu. itu kan konsep dia, Oh. konsep dia gitu loh. Pada dasarnya nggak ada pantangan. Nggak ada. Apabila orang itu sudah mengetahui, mengerti pengetahuannya, sifat-sifatnya, orang bisa menggunakannya. Jadi sebagaimana kita, Mbak Indi tahu pengetahuan tentang anaknya, pasti tahu perilakunya kayak apa. Kalau tidak mempunyai pengetahuan, tidak bisa berlaku kearifan lokal, nggak berlaku kebijaksanaan. Kinarto- Kalau Mbak Indi tidak mengetahui ciri api itu apa, ya pasti Mbak Indi pegang api. Ternyata setelah panas, oh tahu ciri khas api itu panas, makanya tidak lagi menggunakan atau mendekat-dekat dengan api. Kinarto dari tahun 80 ya, 80-an gitu ya, Iya. sampai dengan sekarang 2022. Ya, Diminta sama panitia supaya ingin terang gitu kan. Tadi bilangnya jangan hujan, tapi Iya, pengen terang iya, gitu. iya. Pernah gagal nggak? ya. Gagal itu waktu justru pengalaman saya di rumah saya sendiri. Waktu dulu itu. Untuk diri sendiri. Oh, di rumah ya orang tua saya. Orang tua saya nggak ngomong sama saya. Acara apa? Acara mantenan nggak ngomong sama saya. Tapi setelah hujan habis bagaimana kalau sudah hujan gitu loh. Ya sudah kalau bisa biar cepet reda gitu aja. Kalau yang lain ya alhamdulillah lah. Selalu Ya. berarti hampir selalu Saya berhasil. tidak menggunakan kata selalu. Apa? Kenyataan sesuai dengan keinginan ya. Kenyataan sesuai dengan keinginan. Baik. Yang paling penting acara terbesar yang Kinarto pernah handle apa? Ya. Acara apa? Ya terutama semua acara-acara di puncak acara itu adalah paling besar. Iya, apa yang Iya. kan kalau Mbak Rara itu kan Mandalika, ya kan? Iya. Itu kan event internasional Iya, gitu. Nah, iya. kalau Kinarto yang paling besar Iya. event. Nah, kalau Rara itu profesinya, saya bukan profesinya saya seperti itu. Oh, Gitu. oke. Saya bagi-bagi. Kalau ada perusahaan pun pembukaan perusahaan ya. Kalau ada yang minta saya, Mas Narto, tolong carikan orang begini, orang yang bisa jadi pawang hujan. Kalau dia minta tolongnya sama saya, tolong carikan, enggak saya tanganin sendiri, saya carikan teman saya. Tapi kalau Kinarto tolong minta tolong. Oh ya, itu Nah, baru saya tanganin. Tapi kalau minta tolong temennya saya carikan temen. Tapi temen saya bilang, aduh gimana? Dia bilang, saya udah diminta dikasih tahu Kinarto, pasti dia bertanggung jawab. Begitu. Bukan profesi berarti. Bukan profesi saya. Oke. Ini saya melakukan jadi yang paling sebagai besar dharma event bakti. Dharma Bakti. Ini dharma bakti saya. Oke. Jadi event yang terbesar yang pernah dihandle apa? Secara pribadi ya. Pada berapa tahun lalu di Jakarta ada demo besar yang berkaitan dengan di istana. Ya, saya bilang sama teman-teman saya. 2000 berapa atau Iya. 1900 berapa? Iya zaman Pak Jokowi lah. Oh, ya, oke. Itu ada demo besar-besar. Saya dalam hati dan sama ngomong sama teman saya, kasihan ya, yuk kita berusaha deh. Oke. Saya berdoa turun hujan. Dan ketika itu turun hujan. Walaupun ada pihak-pihak lain yang berusaha menyebar sesuatu sehingga Supaya? bisa hujan. Oh. Gitu loh. Oh, ternyata dimanipulasi cuaca dan sebagainya bisa hujan. Bisa terjadi. Jadi keberhasilan seseorang itu
tidak semata-mata usaha dia sendiri, tapi ini adalah bagian dari kerjasama yang ada di alam semesta. Oke. Ya, keberhasilan Mbak Indi bukan semata-mata dari Mbak Indi saja, tapi dari kerjasama dengan lingkungan, dengan keluarga dan lain sebagainya. Namun kalau hanya mengatakan, oh saya berhasil begini-begini, itu menunjukkan kesombongan. Mbak Rara berarti kerja sendiri apa gimana? Oh ada temannya, Ada temannya? ada temannya, ada krunya. Kalau yang besar-besar itu pasti ada krunya. Kemarin itu kan ada yang bilang juga nih kan, baca-baca netizen plus 62 ini kan macam-macam nih Kinarto ya. Ada yang bilang iya iyalah orang udah 1 jam udah saatnya emang mau reda gitu. Ya jelas aja gitu pasti reda gitu. Tanpa Mbak Rara pun pasti reda. Ada yang mengatakan gitu. Ya. Itu mengatakan seperti itu kalau sudah kejadian toh. Ya, itu yang nggak apa-apa, wajar saja orang yang berkomentar seperti itu. Karena tidak sinergi, tidak sama sudut pandangnya gitu. Selalu ada yang dicerca. Jadi orang hidup ataupun apakah pawang atau apa, jangan takut dicerca. Di kehidupan itu selalu kadangkala dipuji, kadangkala dicerca. Dimanapun seperti itu. Iya. Gitu. Mbak Rara juga bilang bahwa di langit itu ada AC besar dan saya pegang remote-nya. Ya itu simbolisasi saja. Biar seperti anak-anak itu mengatakan bahwa itu AC tinggal potong itu. Tidak sesederhana itu. Itu hanya simbolisasi kok. Tapi pegang remote berarti. Berarti dia berkuasa banget karena pegang remote loh. Ya itulah. Nah, itu istilahnya gimana ya? Maaf, tinggi hati. Oke. Seharusnya ada kerendahan hati. Nah, kalau itu seharusnya ngomong sambil kelakar dengan teman-teman berdua bertiga nggak apa-apa. Aku pegang remote kok gitu loh. Tapi kalau untuk kalayak umum ya kurang pas. Gitu loh. Oke. Iya. Nah, Ki, orang kalau sering berdoa harus diajarin itu doa itu bagian daripada kerendahan hati. Karena meminta kepada yang lebih berkuasa gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan orang sukses, sukses ya, kemudian dijawab alhamdulillah. Terus ada yang jawab puji Tuhan. Itu bagian daripada kerendahan hati. Gitu. Kalau misalnya minta supaya terang ya, bukan jangan hujan, itu lewat doa gitu. Berarti semua orang bisa jadi pawang hujan ya Ki? Bisa. Terlatih enggak? Terlatih enggak? Orang berdoa gampang. Bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Kalau hanya sekedar mengucapkan, gampang. Tapi kedalaman berdoa, bahasanya harus sungguh-sungguh, harus kusuk. Ya, untuk berdoa itu tidak serta-merta banyak sekali orang baru datang, ayo berdoa langsung duduk langsung berdoa. Itu kurang pas. Sedangkan kalau mau menghadap pejabat, mau menghadap Pak Lurah, menghadap polisi pun ada protokolernya ya. Ada protokoler, kadang-kala sudah ada protokoler, pakai parfum dulu, tarik napas dulu, berdoa dulu, tenangkan hatinya baru duduk. Kok ini mau berdoa kepada ya Tuhan Yang Maha Kuasa baru jalan, langsung duduk langsung berdoa. Kalau Kinarto gimana? Itu fisik itu. Itu Kalau fisik. Kinarto gimana? Berdoanya saya pasrah aja pada Tuhan. Ya. Ada urut-urutnya dulu harus ngapain dulu. Kayak tadi kan kalau mau ketemu Pak Lurah aja misalnya ada protokoler gitu. Ya. Nah kalau Kinarto ada urut-urutannya yang harus dikerjakan apa? Saya kalau kaitannya dengan pawang hujan gitu. Ya. Kalau hujan begini saya hanya berdoa. Saya sambil ngelihat ke atas. Ya. Angkasa. Ya. Tuhan, mohon jangan permalukan saya. Terima kasih Tuhan. Gitu aja udah. Ya, itu. Oke. Nggak ada yang puasa dulu. Enggak. Itu zaman dulu saya yang sering puasa dulu. Zaman dulu. Jadi zaman dulu apa yang kita lakukan waktu dulu itu bagian modal kita. Iya. Kita latihan apa saja modal kita. Kalau kita belajar naik sepeda pun sering jatuh bangun. Apa sekarang harus jatuh bangun? Itu sudah masuk dalam memori kita kok itu. Automatically itu. Jadi kami orang kalau berdoa, kadangkala orang itu sudah berdoa tapi masih punya kekhawatiran dan ketakutan. Jangan-jangan itu. Masih. Jadi tingkat kepasrahannya nggak ada. Masih nggak pede gitu Masih ya. nggak pede. Kalau berdoa udahlah pasrahkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi itu pasti kehendak kuasa yang kuasa. Kita terima. Gitu. Iya. Ki, pernah kalau misalnya ada 2 pawang lagi kerja nih, yang satu
kepingin hujan, yang satu kepingin terang. Ya, Bentrokan dong. ya, Nah, itu gimana? ya. Itu sama saja toh. Sama saja ada orang tukang jualan bakso sama jualan es. Mm-mm. Kalau orang jualan bakso kalau hujan seneng. Tapi kalau orang jualan es kalau hujan ya nggak seneng gitu loh. Lah kalau pawang hujan sama-sama ini, lah ini adu aja. Kalau dia kenal ya saling justru bisa diajak kerjasama. Ayo kita kerjasama. Gitu. Saya diminta tolong di daerah ini supaya terang. Dia bilang, oh ya aku juga di sana terang. Oke, kita kerjasama. Jadi aliran air yang seharusnya jatuh di sini itu tertunda, kena angin, yang satu pindah ke sana, yang satu pindah ke sana. Lah mereka mengatakan saya pindahkan. Cara taunya gimana Itu antara berdua kalau itu? orang mengatakan saya pindahkan, itu terlalu sombong. Itu Nah, itu cara ngomongnya gimana? Kok tahu yang sebelah situ kan mungkin wilayahnya ada beda berapa kilometer gitu. Ya, itu bisa jadi kalau sudah terbiasa programming saja, diprogramming. Nah, mohon pada Tuhan diprogram supaya di daerah sini hanya terang. Hujan bisa di tempat lain. Nah, itu yang kerja sama berdua Iya. pawang sesama pawang Iya, tadi itu. iya. Aha. Kalau ini juga kalau pawang satu dengan pawang lain tidak saling mengenal, kalau dia tidak ambisi, tidak ingin menjatuhkan orang lain, agar di sini terang, di tempat lain bisa hujan. Di tempat lain itu bisa jadi hujan yang paling aman jatuhnya di pantai ataupun laut. Itu aman ya. Aman. Ya, itu Aman. air Kalau semua. nggak di gunung ataupun di hutan. Oke, Itu. oke. Ya. Kinar tuh sesama pawang tuh ada kayak macam apa? Perkumpulannya, asosiasinya, saling kenal Ya, atau gimana? saya tahun lupa saya mendirikan perkumpulan pawang hujan. Oh, sampai sekarang masih ada. Sekarang sedikit sekali yang aktif itu. Mbak Rara masuk jadi anggota apa enggak? Belum, enggak masuk jadi anggota. Oke. Gitu loh. Jadi peristiwa-peristiwa seperti itu contoh ya. Waktu di Taman Mini ada sahabat saya itu mantu di Taman Mini di area terbuka di kebun itu. Tuh. Mantu jam 7. Jam 5 saya sudah ada di sana, sudah tertik ini. Tek 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 saya lihat itu. Aduh, tertik. Ya, saya tenang saja. Saya ngelihat ke atas, tarik napas dalam-dalam. Tuhan, mohon jangan permalukan saya. Nah, saya lihat aja gini. Kalau orang kebiasaan lain ada yang ngerokok itu kebiasaan itu loh. Terus tiba-tiba ya terang lah ya. Yang dari Bogor datangnya telat sampai 7:30 sampai jam 8. Aduh, Bogor itu tadi siang itu terang benderang kok sekarang hujan deras ya. Ini pasti begitulah. Udah pada tahu. Udah pada tahu. Iya. Emang biasanya begitulah. pawang itu kan acara jalan lancar gitu. Iya. Tapi pawangnya itu biasanya nggak kelihatan di depan gitu loh. Biasanya kan nggak kelihatan kan? Maksudnya orang nggak tahu kalau di situ ada pawang, pawangnya nggak bawa gini-gini, nggak kelihatan gitu loh. Iya. Ya karena mungkin pawangnya menggunakan pakaian yang berbeda. Ya, Biasanya gimana sih tampil- kebiasaan pawang itu harus tampil di depan seperti di Mandalika, di depan kelihatan ribuan orang? Enggak, dia harusnya di belakang. Ketika dia ke waktu hujan itu dia turun, lah dia harus segera action gitu loh. Karena di situ tempat keramaian, tempat bekerjanya si Rara kan di belakang. Di belakang dia bisa masuk ke situ. Lah di situ udah tempat arealnya balapannya di situ dia main ke situ. Makanya dengan action seperti ini sambil bengi sambil mengucapkan dan sebagainya terus duduk itu actionnya itu. Dia Harusnya mengucapkan biasanya sesuatu. enggak tampil. Biasanya di belakang saja. Ya. Oke. Kalau seperti saya kan pakaiannya biasa-biasa saja ya. Hahe hanya seperti itu saja. Itu loh. Kalau pawang yang lain emang pakaiannya kayak apa? Macam-macam ya? Itu tergantung pribadi masing-masing. Ada yang ingin menunjukkan identitas dirinya, lain dari yang lain, beda dari yang beda dan lain sebagainya. Ada cincinnya Iya, ini cincin banyak. macam-macam. Ada yang itu tergantung informasi yang masuk saja kok. Ada yang bilang pawang hujan itu dukun. Dukun ya? Iya. Apa ya? enggak? Di masyarakat itu mengatakan dukun itu hal yang kurang pas. Iya toh. Iya. Dukun itu bagian daripada keterampilan. Zaman dulu dikenal adalah dukun itu berbagai macam. Kalau dukun yang menangani masalah orang anak lahir,
disebut dukun bayi. Ya toh. Orang yang suka pijet, kalau Mbak Indi ataupun di kampung di Bandung atau di mana saja dulu ada orang pijet, disebut dukun pijat. Tapi zaman sekarang bukan dukun pijat, terapi pijat. Nah, sekarang boleh aja teman-teman mengatakan terapi bukan dukun gitu loh. Oke. Tapi ada yang bangga dikatakan dukun. Karena dukun itu kalau orang Indonesia mengatakan guru. Guru itu digugu dan ditiru, ya toh. Kalau dukun itu berasal kata dari du ngerti dudu ing kun. Dukun, dudu ing kun. Kun itu adalah firman. Orang yang mengetahui firman Tuhan. Orang yang mengerti firman Tuhan. Oke. Nah, jadi kalau dukun bertindak salah itu sudah berarti bertolak belakang. Tapi kalau seandainya dia mengaku dukun dan punya kepentingan, orang lain menyebutkan dukun, pasti dia punya keterampilan. Keterampilan itu didasarkan pengetahuan dan penghayatan Oke. atas semuanya itu terjadi karena kuasa Tuhan yang Maha Pencipta. Kinarto itu kan dari mahasiswa ya. Tapi belajar mahasiswanya bukan tentang awan, tentang Oh enggak. Waktu itu Saya belajar untuk mengerti diri saya sendiri. apa? Psikologi. Bukan. Itu saya kuliahnya bukan psikologi, saya kuliahnya di biologi. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan saya, lingkungan orang kampung, saya belajar untuk mengerti dirinya sendiri. Kemudian Nah, bekerja lebih banyak sesuai bidang biologinya apa? iya, sesuai dengan bidang biologinya. Oke. Kalau ini hanya bagian dharma bakti sosial saja di luar. Artinya kalau misalnya nih, kan sekarang Kinarto itu terkenalnya sebagai pawang hujan. Akui aja. Memang masyarakat kan sejak banyak ya. dahulu tuh banyak teman-teman kalau tahu hujan ya, karena ngelihat di stasiun televisi yang Kinarto lain tahun gitu kan. 2010-an tuh saya versus dengan BPP, orang dari BPPT, orang dari BMKG. Versus itu maksudnya ada kayak dialog, Iya, dialog. pro dan kontra. Iya, pro dan kontra itu. Oh, oke. Gitu. Oke. Ya saya siap-siap saja. Wong yang saya lakukan tuh sesuai dengan kenyataan kehidupan, nggak ngarang-ngarang kok itu. Nah, Kalau berarti- ditanya itu benar atau enggak, saya ngatakan jujur atau enggak, bukan masalah jujur. Sesuai kenyataan. Nah ini kalau misalnya sekarang berarti ada hal lain yang dikerjakan oleh Kinarto selain menjadi pawang hujan. Apa? Atau hanya untuk kehidupan sehari-hari? Ini kan ada. Iya, saya untuk kehidupan sehari-hari kalau dari pagi sampai sore saya dalam bidang pendidikan. Oke, Iya. ngajar. Iya, ngajar. Ngajar itu. apa, Kinarto? Saya ngajar kaitannya dengan saya ngajar ekologi lingkungan. Itu. Sesuai Sama- dengan biologi tadi itu. Iya, sama pencemaran lingkungan. Oh, Iya, oke. Berarti kayak ada dua profesi gitu ya. Bukan. Kalau kaitannya dengan ini masalah sosial itu bukan profesi saya, itu dharma bakti Oh, iya. sosial saya. Ya. Dharma bakti sosial. Profesi saya sebagai dosen. Itu. Yang di luar dharma bakti sosial saya. Jadi kalau ada orang konsultasi ya sore aja atau di mana kadang-kala, Pak saya harus ketemu, ngapain harus ketemu? Gitu loh. Bisa by phone. Kalau untuk ketemu masih rugi waktu, rugi ini. Gitu loh. Kalau bisa selesai dari bertelepon selesai. Saya Oke. lebih suka seperti itu. Oke. Kalau banyak orang yang konsultasi, orang bolak-balik konsultasi nggak ada perkembangannya. Ya, Tapi jangan percaya ya. jangan percaya apa? Jangan percaya apa yang saya omongkan. Loh kenapa? Iya. Katanya jangan pakai jangan. Iya. Katanya harus positif. Iya. Ini kata untuk jangan percaya. Saya selalu katakan orang konsultasi sama saya kan jangan percaya. Berarti dia Sebab jadi percaya. orang lagi. yang mudah percaya mudah ditipu. Oh, iya, Jangan iya, percaya, tapi buktikan. Oh, Jangan mudah percaya. Kalau mudah percaya mudah ditipu. Sering ditipu? saya? Mm-mm. Enggak. Dulu? Enggak. Wah ya masa. Perasaan sih enggak. Berarti tidak mudah percaya. Iya, Ya. enggak tahu deh. Iya, itu itu. Kinarto yang menyimpulkan sendiri. Ini rumusnya seperti itu. Oh, gitu. Iya, orang-orang yang mudah ditipu itu mudah percaya. Dibalik. Gitu loh. Oke, itu rumusnya ya. Iya. Wah, aku ditipu. Kamu mudah percaya toh? Ki, kalau tadi pernah pro dan kontra dengan BPPT, dengan BMKG gitu kan. Iya, iya. Kalau BPPT, BMKG itu Bukan BPPT-nya. Orang yang kantornya di BPPT. Oh, iya, Orang oke. pekerjaannya di BPPT. berarti Iya, kan dia punya ilmu bagaimana memodifikasi Iya. awan supaya turun hujan Iya, misalnya iya. kan. Ini
dari BPT itu dokter, dari BMKG juga dokter gitu loh. Tapi mereka bisa juga memodifikasi awan supaya tetap terang. Bisa juga. Bisa juga. Oke. Namun saya mengatakan kearifan lokal budaya. Membicarakan pawang hujan itu membicarakan sosial kultural. Ya, membicarakan budaya. Budaya membicarakan tentang keinginan manusia tentang masa depannya. Jadi ada teori dan prakteknya. Teorinya pawang hujan itu ataupun orang yang menginginkan terang itu teorinya bahwa alam semesta itu terdiri dari air, api, angin, ya, tanah dan ether. Itu teori-teorinya. Dan bahkan di Indonesia itu ada 2 musim, musim penghujan sama musim kemarau. Hujan itu keniscayaan, kemarau keniscayaan. Namun manusia berikhtiar jangan sampai pada hajatnya itu tidak lancar karena pengaruh cuaca. Kemudian dengan teknologinya, teknologi primitif boleh dikatakan ataupun teknologi pengharapan, bisanya berdoa. Karena konsepnya bahwa hujan itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau begitu mendekatilah Tuhan. Prosesnya seperti itu. Kalau anaknya Bu Indi tahu bahwa Bu Indi, saya sering dikasih uang, jadi mama saya itu punya uang, kalau gitu saya mendekatin mama saya. Itu prinsipnya seperti itu. Itu teorinya. Baru prakteknya seperti ini. Ini prakteknya. Jadi praktek seperti ini disesuaikan bahwa alam semesta terdiri dari ada unsur-unsur air. Di sini ada airnya. Ya, tahu. Merah melambangkan ada apinya, sebagaimana ini api panasnya dan sebagainya. Ini kalau dinaikkan ini dibalik. Nah, dibalik dengan harapan ini fungsinya kan untuk nyapu begini. Kalau dibalik begini, yang secara normalnya air itu turun, air hujan turun dari atas ke bawah, dibalik dari bawah itu ke atas. Jadi biar nggak jadi hujan. Gitu. Iya. Itu praktisnya seperti itu. Oke Ki, kurang lebih memang kita balik lagi ya bahwa alam ini sudah ada yang mengatur ya, sudah ada yang punya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu mintalah sama yang menciptakan gitu. Iya. Tapi bukan hanya sekedar minta saja. Ya. Harus itu mintakan teorinya. Ya, minta itu baru kehendak. Tapi kita kan sudah dibekalin tangan, seluruh indera kita harus bekerja. Jadi kita ingat waktu di SD, Mbak Indi, di sekolah itu ada tulisan ora et labora. Iya. Berdoa dan bekerja. Jangan hanya berdoa saja. Bekerja juga. Harus ada action. Kalau di depan saya ada makanan, berdoa tapi nggak pernah action, nggak bakalan kenyang. Jadi berdoa dan bekerja. Tapi bukan hanya bekerja saja, tambah lagi bekerja sama. Itu. Ki. Ya. Terima kasih Ki untuk waktunya. Ya, salam udah ngobrol-ngobrol soal keluarga. segala macam ini, singing bowl nanti ajarin saya abis ini. Terima kasih Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.